Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar pada pembelajaran 3, subtema 1, tema 4C. Sebelum memulai pelajaran, berdoalah terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat bagi kita semua. Perhatikanlah gambar berikut ini. Menurut kalian, apakah perilaku yang ditunjukkan orang-orang pada gambar ini itu merupakan perilaku yang baik? Tentu saja tidak. Karena pada gambar tersebut orang-orang sedang menebang pohon sembarangan, yang berarti telah merusak lingkungan. Mereka juga tidak melaksanakan kewajiban mereka, yaitu untuk menjaga agar sumber daya alam tumbuhan tersebut tetap lestari. Akibatnya, dapat menyebabkan banjir. Salah satu fungsi air adalah menyerap air dalam jumlah banyak ketika hujan lebat. Namun, jika pohon ditebang, hal ini tentu saja membuat aliran air terganggu dan menyebabkan air menggenang dan banjir. Kemudian, amatilah gambar berikut ini. Apakah perilaku yang ditunjukkan oleh orang-orang pada gambar merupakan perilaku yang baik? Tentu saja iya, karena mereka sedang melakukan penanaman pohon. Penanaman pohon merupakan salah satu cara mencintai lingkungan. Dan juga mereka telah melakukan kewajiban mereka untuk menjaga agar sumber daya alam tumbuhan tersebut tetap lestari. Dan manfaat yang diperoleh dari menanam pohon adalah mencegah terjadinya banjir dan juga melestarikan sumber daya alam. Tiap wilayah memiliki ketampanan alam atau keadaan alam yang berbeda-beda. Ketampanan alam adalah wujud permukaan bumi yang terbentuk secara alami. Ketampanan alam ada yang berupa daratan dan ada yang berupa perairan. Wilayah daratan. Daratan merupakan wilayah di permukaan bumi yang bentuknya padat dan tidak digenangi air. Berikut ini ketampanan alam yang termasuk wilayah daratan. Pertama, daratan rendah. Daratan rendah merupakan wilayah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai dengan 500 meter di atas permukaan air laut. Dataran rendah cocok untuk area pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan industri, dan perkantoran. Contoh dataran rendah adalah Kota Jakarta dan Balikpapan. Pantai merupakan bagian dari daerah dataran rendah. Masyarakat daerah pantai biasanya hidup sebagai nelayan atau membudidayakan ikan di tambak. Dua, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah dataran yang mempunyai ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan air laut. Contoh dataran tinggi adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan, terutama sayur mayur. Tiga, gunung dan pegunungan. Gunung adalah permukaan bumi yang menonjol lebih tinggi dari daerah sekitarnya, dengan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut.
Sebagian gunung dan pegunungan dimanfaatkan sebagai objek wisata, misalnya Gunung Bromo di Jawa Timur. Empat, lembah dan ngarai. Lembah adalah wilayah dataran yang sangat rendah dan cekung dari daerah sekitarnya. Terdapat kaki gunung serta sebelah kanan dan kiri sungai. Ngarai adalah lembah yang dalam dan luas serta banyak digunakan untuk pertanian dan permukiman. 5. Tanjung dan semenanjung. Tanjung atau semenanjung adalah daratan yang menjorok ke laut. Perbedaan antara tanjung dan semenanjung terletak pada ukurannya. Semenanjung berukuran besar. Sedangkan tanjung berukuran lebih kecil. Wilayah perairan. Wilayah perairan adalah bagian dari permukaan bumi yang digenangi oleh air. Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari perairan. Berikut ini adalah bentang alam yang termasuk wilayah perairan. Pertama, sungai. Sungai adalah aliran air yang besar yang terdapat di daratan. Hulu sungai terdapat di daerah dataran tinggi atau gunung. Sungai bermuara di laut atau danau. Sungai juga dimanfaatkan penduduk untuk pengairan, transportasi, pemeliharaan ikan, dan mandi cuci kakus. Kedua, danau. Danau adalah genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Dilihat dari asal terbentuknya, maka danau dibedakan menjadi dua, yaitu danau alam dan buatan. Danau alam adalah danau yang terbentuk karena peristiwa alam, misalnya letusan gunung berapi, pengikisan tanah, dan pergeseran permukaan bumi. Contohnya, terbentuknya Danau Toba di Sumatera Utara akibat letusan gunung berapi pada zaman dahulu. Danau buatan adalah danau yang sengaja dibuat untuk kepentingan tertentu, seperti waduk atau bendungan. Contoh danau buatan adalah Waduk Jatiluhur di Jawa Barat. Danau juga dimanfaatkan untuk perikanan, perairan, atau pembangkit listrik tenaga air. Ketiga, rawa. Rawa adalah tanah yang rendah dan digenangi air. Biasanya banyak tumbuhan air dan dasar tanahnya berlumpur. Manfaat rawa antara lain sebagai cadangan air, mencegah terjadinya banjir, dan sumber makanan. Keempat, laut. Laut adalah kumpulan air asin yang menggenangi sebagian besar permukaan bumi dan memisahkan daratan menjadi beberapa pulau besar, pulau kecil, dan benua. Laut digunakan untuk jalur lalu lintas kapal dan juga sebagai sumber makanan. Kelima, selat. Selat adalah laut sempit yang menghubungkan dua pulau atau lebih yang berdekatan. Contohnya adalah Selat Sunda dan juga Selat Madura.
Keenam, teluk. Teluk adalah bagian laut yang menjorok ke daratan. Teluk merupakan laut yang pantainya melengkung hampir mengitari perairan laut di sekitarnya. Perairan laut di daerah teluk lebih tenang dibandingkan dengan di luar teluk. Oleh karena itu, banyak pelabuhan yang dibangun di daerah teluk. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang kata tanya. Kata tanya digunakan untuk membuat sebuah pertanyaan. Berikut ini merupakan ciri-ciri pertanyaan yang baik. Yang pertama, pertanyaan yang diajukan sesuai dengan tema atau topik. Yang kedua, jawaban pertanyaan bukan hanya iya dan tidak. Tiga, pertanyaan diajukan untuk menggali lebih banyak informasi. 4. Diawali dengan kata tanya. 5. Pertanyaan yang diajukan fokus atau tepat sasaran. 6. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 7. Antara pertanyaan satu dengan pertanyaan lain berkesinambungan. Indonesia memiliki banyak sekali jenis tanaman. Setiap jenis tanaman memerlukan lingkungan yang berbeda agar dapat tumbuh dengan baik. Contohnya adalah kelapa. Kelapa adalah tanaman yang terbentuk ke dalam kelompok palem-paleman seperti sagu. Tanaman kelapa tumbuh optimal di dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai dengan 450 meter di atas permukaan laut. Di dataran tinggi, kelapa akan berubah lambat, produksinya sedikit, serta kadar minyaknya rendah. Tanaman kelapa tumbuh optimal pada suhu 20 sampai dengan 27 derajat Celcius dan sangat peka pada suhu rendah. Dan juga tanaman kelapa membutuhkan tanah yang datar. Selain kelapa, ada juga tanaman kopi. Tanaman kopi merupakan jenis tanaman yang sangat kuat dan kaku. Tanaman kopi hidup subur di daerah pegunungan yang sejuk. Tanaman kopi robusta dapat tumbuh optimal pada ketinggian 400 sampai dengan 700 meter di atas permukaan laut. Sedangkan kopi arabica tumbuh optimal pada ketinggian 700 sampai dengan 1700 meter di atas permukaan laut. Tanaman kopi tidak menghendaki sinar matahari langsung dalam jumlah yang banyak, tetapi menghendaki sinar matahari yang teratur. Jika tanaman kopi terkena sinar matahari yang cukup banyak, itu akan merangsang terbentuknya kuncup bunga. Akibatnya, tanaman kopi menghasilkan bunga melebihi kemampuannya, sehingga jumlah bunga yang berhasil menjadi buah sedikit dan mutunya rendah. Secara umum, tanaman kopi memerlukan tanah yang subur dan kaya akan nutrisi. Oleh karena itu, tanah di sekitar tanaman harus diberi pupuk. Keragaman tumbuhan di Indonesia bisa dilihat berdasarkan letak ketinggian. Kepulauan Indonesia dikenal dengan sebutan Untayan Zamrud di Khatulistiwa. Sebutan itu berarti Kepulauan Indonesia adalah negeri yang tanahnya subur dan memiliki kekayaan alam serta terletak di wilayah Khatulistiwa. Tumbuhan yang tumbuh di Indonesia dipengaruhi oleh iklim, letak ketinggian tempat, serta kesuburan tanah. Daerah yang ketinggiannya sampai 500 meter di atas permukaan laut disebut dataran rendah.
Di dataran ini, jenis tanaman yang biasanya tumbuh dengan baik adalah padi, jagung, dan berbagai jenis tanaman palawija. Daerah dataran yang terletak pada ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut, termasuk dataran tinggi. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk tempat peristirahatan dan rekreasi karena udaranya yang sejuk dan dingin. Berbagai jenis tanaman yang biasanya tumbuh dengan baik di dataran tinggi adalah teh, kopi, kina, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Wilayah perbatasan antara daratan dan perairan disebut daerah pantai. Tumbuhan yang tumbuh dengan baik di daerah pantai yaitu kelapa dan juga bakau. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kita memiliki hak atas sumber daya dan kita juga memiliki kewajiban atas sumber daya alam tersebut. Hak kita sebagai manusia adalah memanfaatkan dan mengelolanya. Selain memperoleh hak, kita juga berkewajiban untuk melestarikan sumber daya alam, misalnya makhluk hidup, termasuk juga tumbuhan. Apa sih yang dapat kita lakukan untuk mencintai tumbuhan? Berikut ini adalah beberapa perilaku yang menunjukkan kewajiban kita dalam menjaga dan mencintai tumbuhan. Yang pertama, tidak merusak tumbuhan. Yang kedua, tidak menebang pohon sembarangan. Yang ketiga, menanam tumbuhan di sekitar lingkungan kita. Keempat, merawat tanaman yang kita tanam. Itu dia materi tematik kita pada hari ini. Saya Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.